بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Surah Ad-Duha adalah surah ke-93 di dalam Al-Quran yang terdiri dari 11 ayat. Surat ini termasuk golongan surah Makkiyah dan diturunkan sesudah surah Al-Fajr. Nama Ad-Duha diambil dari kata yang terdapat pada ayat pertama yang artinya waktu matahari sepenggalahan naik. Surah Ad-Duha menerangkan tentang bimbingan pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang tak putus-putusnya dan mengandung pula perintah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya mensyukuri segala nikmatnya. Imam Bukhari dan Muslim mengetengahkan sebuah hadis melalui Jundab yang menceritakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengalami sakit. Oleh karena itu, beliau tidak melakukan sholat malam selama 1 atau 2 malam. Lalu datanglah kepadanya seorang wanita seraya berkata, "Hai Muhammad, aku tidak berpendapat lain kecuali aku yakin bahwasanya setanmu telah meninggalkanmu." Lalu turunlah surah Ad-Duha ini. Sedangkan Imam Sa'id bin Mansur dan Imam Faryabi mengetengahkan sebuah hadis melalui Jundab yang menceritakan bahwa malaikat Jibril sudah cukup lama tidak muncul kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang-orang musyrik mengatakan, "Hai Muhammad, kau telah ditinggalkan." Lalu turunlah surah Ad-Duha ini. Nikmat menunjuk kepada kepuasan atas sesuatu yang menyenangkan hati, harta benda, kekayaan yang melimpah, kesehatan, pangkat, dan kedudukan yang tinggi adalah nikmat. Begitu pula iman, hidayah, dan kesanggupan melakukan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan nikmat. Kata nikmat ditemukan sebanyak 34 kali dalam Al-Qur'an. Ini menurut pakar bahasa Ibnu Faris. Digunakan untuk menunjuk keadaan yang baik material maupun spiritual. Binatang ternak, unta, sapi, kambing dan seterusnya disebut an'am karena mendatangkan kebaikan bagi manusia. Begitu pula wahyu, petunjuk Tuhan, dan agama juga dinamakan nikmat. Nikmat diartikan pula sebagai tambahan atau kelebihan. Keberadaan manusia juga adalah nikmat, karena manusia pada mulanya tidak ada, lalu ada atau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari semula tidak punya apa-apa, lalu memiliki harta, ilmu pengetahuan, istri, keturunan, jadi bertambah dan semuanya merupakan tambahan. Syukur nikmat ialah ungkapan rasa terima kasih yang diiringi rasa gembira dan puas atas segala rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang telah diterima oleh seseorang. Ungkapan rasa syukur ini dapat diwujudkan dengan 3 cara, yaitu melalui hati, melalui ucapan, dan melalui perbuatan. Ungkapan melalui hati tercermin dengan timbulnya rasa puas, rasa gembira, dan pengakuannya terhadap nikmat yang diterimanya, yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Syukur melalui ucapan yaitu berupa ucapan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya mengucapkan alhamdulillah dan kalimat-kalimat baik lainnya. Ungkapan rasa syukur melalui perbuatan dilakukan dengan mentaati segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala bentuk larangannya. Mempergunakan nikmat yang terima itu untuk kebaikan dengan melakukan sujud syukur. Ungkapan rasa syukur baik melalui hati, ucapan, dan perbuatan harus didasari dengan niat ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala semata.
Mungkin ada sebagian siswa yang berangan-angan agar besok dapat hidup mewah dan berkecukupan, memiliki mobil dan rumah mewah serta uang yang melimpah, sehingga dapat membeli apa saja yang diinginkan. Kita banyak menyangka bahwa kenikmatan itulah yang akan membuat hidup kita menjadi tenang dan bahagia. Akan tetapi, benarkah demikian? Tentu sama sekali tidak. Bahkan banyak di antara orang-orang kaya merasa hidupnya tidak bahagia. Hatinya merasa sempit, tidak tenang, tidak tentram, juga tidak damai. Lalu apakah nikmat Allah itu yang hakiki, yang tentunya akan membuat hidup kita ini bahagia? Ibnul Qayyim berkata, nikmat itu ada dua, nikmat mutlaqah atau nikmat mutlak, dan nikmat muqayyadah yang bersifat nisbi. Nikmat mutlaqah adalah nikmat yang mengantarkan kepada kebahagiaan yang abadi dan hakiki, yaitu nikmat hidayah Islam dan iman. Nikmat inilah yang diperintahkan oleh Allah kepada kita untuk memintanya dalam setiap doa kita, agar Allah menunjukkan kepada kita kepada jalan orang-orang yang Allah karuniakan nikmat kepada kita. Yang kedua, nikmat nisbi atau nikmat muqayyadah yang sifatnya sementara, adalah satu nikmat yang diberikan kepada orang-orang yang tentunya gemar mencarinya dan selalu bersifat duniawi. Karena nikmat berupa harta disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya diberikan kepada orang-orang yang mencarinya dan mengusahakannya. Bahkan bisa jadi orang-orang kafir lebih banyak hartanya daripada orang-orang beriman. Oleh karena itu, nikmat yang sifatnya duniawi, bendawi, bukan ukuran Allah mencintai hambanya. Karena orang kafir bisa saja kaya dan bisa saja jauh lebih berbahagia daripada orang yang beriman. Dan itu bukanlah ukuran Allah suka dan cinta kepada hambanya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, terdapat dua kenikmatan yang sering dilalikan oleh manusia. Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal farq. Nikmat yang paling sering dilalikan oleh manusia yaitu nikmat sehat dan waktu senggang atau waktu luang. Segala nikmat yang kita peroleh selama hidup di dunia, Allah akan hisab dan akan minta pertanggungjawabannya kelak pada hari akhir. Oleh karena itu, tidaklah bergeser kedua kaki seorang hamba nanti pada hari kiamat, sehingga Allah akan menanyakan tentang 4 perkara. Tentang umurnya dihabiskan untuk apa, tentang ilmunya diamalkan atau tidak, tentang hartanya dari mana dia peroleh dan kemana dia habiskan, dan tentang tubuhnya, capek lelahnya digunakan untuk apa saja. Sebagai siswa yang cerdas, hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadraknya tentunya bisa dijadikan sebagai pegangan dan referensi. Mana dia? Manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara yang lain. Waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu, waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu, masa kayamu sebelum datang masa kepakiranmu, masa luangmu sebelum datang masa sibukmu, dan masa hidupmu sebelum datang masa-masa kematianmu. Bisa kita simpulkan bahwa sungguhnya nikmat itu bukan hanya harta, benda, ataupun materi, tetapi oksigen yang kita hirup, matahari yang bisa kita rasakan, angin yang bertiup, juga adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada nikmat yang sangat dan paling hakiki yang harus kita jaga, yaitu nikmat hidayah iman dan hidayah Islam. Syukur nikmat yang merupakan perintah agama kepada para pemeluknya mendatangkan beberapa hikmah sebagai berikut. Yang pertama, orang yang pandai bersyukur akan selalu mendapatkan tambah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebaliknya orang yang ingkar akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua,
Orang yang bersyukur atas nikmat Allah akan merasakan kepuasan batin dan selalu berbahagia dalam setiap kehidupannya. Berbeda dengan orang yang ingkar kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala, jiwanya selalu tidak puas dan akan menjadikannya selalu tersiksa. Yang ketiga, syukur nikmat itu adalah perintah Allah. Oleh sebab itu, orang yang bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala disertai dengan niatnya ikhlas semata karena Allah, maka yang demikian itu termasuk ibadah. Setiap kegiatan yang mengandung nilai ibadah akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala.